Ada film saya lihat, memang film itu film lah dibuat manusia, tetapi diambil dari sejarah, ya, kerajaan Ottoman. Utsman itulah yang pertama kali mendirikan kerajaan Turki, negara Islam. Bagaimana dia bisa sukses? Dia membangun. Bayangkan, dikelilingi dulu. Ingin nak membentuk kerajaan Islam ni, muncul perjuangannya luar biasa menghadapi Mongolia, kejamnya luar biasa. Kerajaan Seljuk, Bizantium, dikelilingi ni, untuk muncul diperang ini terus. Tapi ada gurunya, Syekh Adibali namanya, gurunya Sufi. Perang lawan dirimu dulu, kata dia. Kalau kau sudah menang lawan dirimu, kau pasti menang dalam jihad menegakkan kerajaan Islam di sini. Akhirnya dia belajar ilmu tasawuf, perang lawan diri dengan salat malam, puasa sunnah dan sebagainya. Akhirnya menjadi orang yang hatinya mutmainnah, jiwa yang tenang bersama Allah. Maka semua peperangan dimenangkannya. Kenapa? Dirinya sudah tenang bersama Allah. Perang lawan diri lebih berat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardin, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dipermohonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita tentang hadis-hadis Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini subuh terakhir tadi ya. Subuh terakhir untuk kajian di sini. Nah, sekaligus penutupan lah. Ya, karena kita akan istirahat setelah ini menyongsong Id. Ya, Id. Insyaallah Senin yang akan datang dalam perkiraan hitungan itu masuk Idul Fitri. Ini Senin ke Selasa nih? Hah? Selasa ya. Berarti Senin lah. Jadi hari Ahad terakhir insyaallah Ramadan akan datang. Ya, mau sekali lagi gitu mau? Hah? Mau ada pertemuan sekali lagi? Ya. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kajian kita subuh hari Selasa di Masjid Darul Muttaqin. Ya, terakhir ingin saya sampaikan lagi ada hadis dari Imam Muslim dan juga Imam Bukhari ya. Nah, ini digabungkan dua hadis nih. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sama-sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik ini meriwayatkan hadisnya dua. Yang pertama dari Anas berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syawara hina balagana iqbalu Abi Sufyan. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabatnya, ya, tatkala tibanya pasukan Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan belum Islam, ya, masih perang nih. Ini cerita perang terus nih. Karena Ramadan kan berperang gitu nih. Ramadan kan perang lawan hawa nafsu. Nah,
Nabi bermusyawarah kepada para sahabat tatkala hampir tibanya pasukan Abi Sufyan. Wa qama Sa'd bin Ubadah. Nah, berdirilah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berdiri setelah musyawarah itu panjang lebar tentang penyerangan pasukan dari Mekah akan mendatangi daerah Badar, Badar yang terjadi perang Badar ni ya. Nah, Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadih. Nah, demi diri aku dalam genggaman Allah. Jadi orang Arab tu begitu, kalau ingin memperkuat omongannya tidak main-main, dia bersumpah. Kalau dia bilang walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku dalam genggaman Allah, dia tidak main-main. Ya, dia tidak bohong. Apalagi yang diajak ngomongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sa'ad bin Ubadah, "Lau amartana an takhidha al-bahra la khudnaha." Apabila kau perintahkan kepada kami untuk menyeberang laut, karena perang Badar itu di darat. Berarti kalau di laut lebih berat lagi kan? Nah, karena orang Arab itu jarang main di laut. Dia banyak di darat padang pasir. Kalau di laut kan pasti mati kalau perang di laut. Nah, sampai dia bilang begitu, kalaulah kau perintahkan kami menyeberangi laut, niscaya kami seberangi ya Rasulullah untuk menemui pasukan ini, Abu Sufyan ini. Walau amartana an nadriba akbadaha ila barkil ghamad la fa'alna. Dia bilang, kalau juga kau perintahkan kepada kami untuk berjalan sampai ke daerah Barkil Ghamad. Barkil Ghamad ini daerah Yaman. Jauh tu Yaman tu, bukan dekat-dekat. Ya, dari Arab Saudi, Mekah, Madinah ke Yaman tu cukup jauh. Kalau kau suruh kami berjalan menuju Barkil Ghamad, kami lakukan juga untuk menemui pasukan ini. Apalagi Badar cuma dekat. Ya, qala fanada Rasulullah SAW an-nas, akan Nabi beritahu kepada manusia, fantalaqu hatta nazulu badran, fantalaqa hatta nazulu badran. Akhirnya Nabi beri komando sama pasukan, ayo kita bergerak sampailah mereka turun di daerah Badar. Nah, ini berarti perang Badar. Perang Badar ini berhasil apa sebab? Ya, karena pasukan Muslim datang duluan dan dapat meraih sumur. Nah, sumur ini sumber kehidupan, ada air. Makanya pasukan bisa bertahan. Perang 3 hari pun boleh, karena sumur dikuasai. Nah, itu hebatnya tuh. Kalau ingat ya, haus lebih susah daripada lapar. Coba jamaah yang puasa ni, gimana? Nah, berat nahan haus ke lapar? Kita apa lagi perang? Bagi perang tu. Maka sumur Badar dapat dikuasai. Makanya dia susah. Dia jauh-jauh datang tak dapat sumur. Nah, umat Islam dia pun tak banyak, tapi dikuasai sumur tersebut. Ingat ya, perang Badar ni kafir Quraisy 1000, umat Islam 300. Jauh sekali bandingnya, tapi menang. Menang dia. Nah, sampai di daerah Badar, duluan mereka sampai, menguasai sumur, dan juga Nabi berkata, faqala Rasulullah SAW, hadha masra'u fulan. Kata Nabi bilang, yada'u yadahu al-ardi, hahuna wa hahuna. Kata Nabi bilang, nanti sebulan meninggal sini, nanti sebulan meninggal sini, nanti sebulan Nabi sebutkan mana-mana orang yang meninggal tempatnya. Belum perang, ya, belum perang tu Nabi sudah beritahu di mana-mana tempat-tempat orang yang meninggal ni. Dengan sisa tangan beliau. Kata Sa'ad bin Ubadah, fama ma'ta ahadun an mawti'i yadi Rasulullah SAW. Yang ditunjuk Nabi setelah peperangan, tidak ada satu pun yang meleset. Apa yang diucapkan Nabi sesuai. Yang mereka meninggal sesuai dengan tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu perang Badar itulah, ya, Nabi sudah menang, orang kafir Quraisy banyak mati, termasuk Abu Jahal,
Abu Jahal tu meninggal perang Badar, ya kan? Ya, kemudian lagi Walid bin Mughirah perang Badar meninggal situ. Apa lagi? Umayyah, bukan Umayyah, tuannya Bilal, yang menguasai Bilal tu namanya siapa? Umayyah kalau salah ya. Umayyah, ya, Umayyah bin Khalaf. Umayyah. Nabi panggil, ya Abu Jahal, udah meninggal nih, orang udah meninggal. Ya Abu Jahal, Hisham bin apa namanya? Allahumma salli ala Muhammad. Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham. Ya Amr bin Hisham, ya Walid bin Mughirah, ya Umayyah bin Khalaf, ingat janji-janji Allah kepada kalian dan janji Allah kepada kami. Artinya janji kepada kami mati, kami dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi suara Nabi Muhammad SAW, sehingga Umar berkata, ya Rasulullah, kau ngomong sama bangkai? Kau ngomong sama bangkai ya Rasulullah? Kata Nabi bilang, ya Umar, jiwanya lebih mendengar daripada kita, cuma dia tak jawab. Jadi orang meninggal tu, kita ngomong begitu dia dengar, cuma tak bisa jawab. Makanya kita datang ke kuburan, beri salam, orang kuburan dengar, cuma tak bisa jawab. Dan memang kita tak mau dengar jawabannya. Itulah dia kan. Kalau dengar kita lari sebenarnya. Makanya saya katakan bahwasanya orang kubur kafir tu. Orang kafir mendengar panggilan kita, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Begitu kita datang ke kuburannya, beri salam, assalamualaikum ahlul kubur, yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Macam-macam ucapan salam dijawab sama dia, cuman sifatnya roh, bukan jasad lagi, ya. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya pertama, bahwasanya Nabi telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu terjadi. Itu namanya bagian daripada mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian lagi hadis berikutnya waktu perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu di mana? Yordan. Sekarang Yordan. Yordan itu masuk dulu bagian Syam. Apa tu? Damsyik, Syria, apa lagi? Palestin, Yordan, Lebanon, itu semua masuk negeri Syam. Nah, sekarang perang Yarmuk itu berada di Yordan. Jadi kalau seandainya nanti mudah-mudahan ada rezeki, ya, siapa mau ikut nanti mungkin akhir tahun ini kita akan umrah ke Palestin. Nanti lewat Yordan. Lewat Yordan tu nanti akan ketemu nih sahabat-sahabat yang meninggal perang Yarmuk, ya, ada 3 sahabat diceritakan Nabi. Maka dari Yordan lebih dekat ke Yerusalem, bukan ke Gaza. Gaza jauh. Gaza tu dekat Mesir, daerah Rafah, ya kan? Tapi kalau Yerusalem, Baitul Maqdis lebih dekat dari Yordan. Makanya masuknya itu Yordan. Nanti Yordan perbatasan masuk Palestina, Yerusalem tu. Nah, di Yordan ini nanti akan bisa melihat sahabat-sahabat yang meninggal dalam perang Yarmuk. Bisa ziarah sekali nanti itu. Ini 3 sahabat nih. Kalau bisa pergi nanti insya-Allah kita ziarah nanti ke makam 3 sahabat nih. Nah, waktu perang Yarmuk ini Nabi tak berangkat. Nabi tak berangkat. Tapi sahabat yang berangkat diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik berkata, ini Anas bin Malik berkata, ini sahabat barusan berangkat, jauh nih, mau sampai ini mungkin mau seminggu baru sampai ke lokasi, baru melepaskan pasukan berangkat. Nabi bilang, kata Anas, na'an Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang kematian. Pertama Zaidan, yang kedua Ja'faran, yang ketiga Ibnu Rawahah. Jadi ada 3 sahabat bernama Zaid. Zaid ini siapa? Zaid ini Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ja'far. Siapa Ja'far ni? Abang sepupunya Rasulullah, abangnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ja'far ni namanya Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang ketiga Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah. Nabi menceritakan padahal baru berangkat nih, seminggu baru sampai.
dan Nabi menceritakan tentang kematian Zaid, kematian Ja'far dan kematian Ibnu Rawahah linnas kepada para sahabat. Qabla ayatihum khabarum, sebelum kematian itu datang kepada mereka. Nabi bilang apa? Akhadha rayahtan Zaid fa usib, kata Nabi. Pertama bendera dipegang Zaid, kemudian Zaid berperang, gugur, kata Nabi bilang. Thumma akhadha Ja'far, kemudian pindah bendera kepada Ja'far, fa usib, kemudian Ja'far gugur di medan peperangan. Thumma akhadha Ibnu Rawahah, kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, fa usib, dia pun akhirnya gugur juga. Ainahu tadrifan. Nabi menceritakan, kata sahabat, air mata Nabi menetes, menangis Rasulullah, kerana sudah dilihatkan bagaimana 3 sahabat ini nanti meninggalnya, padahal belum perang, ya, belum berperang. Hatta akhadha rayatah sayfun min suyufillah, sehingga nanti bendera dipegang oleh pedang daripada pedang Allah, yakni Khalid bin Walid, iaitu Khalid bin Walid. Terakhir bendera dipegang Khalid, maka Islam pun menang. Bayangkan, bendera tak boleh jatuh. Jadi dalam peperangan bendera harus tegak, jatuh tangkap lagi yang lain, gugur yang kedua, yang ketiga nangkap lagi. Nah, jadi kalau jatuh artinya kalah. Itu berganti-ganti, Masya Allah. Nah, yang selamat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid hidup. Bahkan Khalid bin Walid meninggal di tempat tidur, bukan dalam peperangan. Kata Khalid bin Walid, 100 lebih peperangan yang aku ikut, aku sedih menangis. Kenapa? Kawan-kawan aku mati syahid, sedangkan aku meninggal di tempat tidur. Dia sedih, kepengen meninggal mati syahid. Jadi Khalid bin Walid ini termasuk sahabat Nabi awal Islamnya banyak bunuh umat Islam. Bukan Islam ya, sebelum Islam. Perang Uhud, kenapa? Termasuk umat Islam banyak meninggal dibunuh Khalid bin Walid. Dia belum Islam. Dia sama Amr bin As memerangi Islam. Tapi hidayah datang. Begitu hidayah datang, dia masuk Islam di hadapan Nabi. Nah, dia menangis, ya Rasulullah, tanganku ini sebelumnya banyak membunuh umat Islam. Aku malu di hadapan Allah. Kata Nabi, sekarang gantianlah. Kau tebas orang kafir dengan pedang ini. Itulah. Jadi Khalid bin Walid itu termasuk Saifullah, bukan Saiful Islam. Saifullah. Ya, Saifullah, pedang. Inilah gelar diberi Nabi Muhammad SAW, dan dia orangnya tak terkalahkan kalau perang. Itu Khalid bin Walid. Suaranya menggentarkan orang kafir. Makanya Abu Bakar suka dengan Khalid bin Walid. Aku lebih senang mengutus Khalid bin Walid walaupun pasukannya tidak ramai. Kenapa? Suara dia ya menggetarkan 1000 orang kafir. Suaranya, belum pedangnya. Nah, kena suaranya lantang. Kalau beri komando tu semua dengar. Pasukan 40,000 dia beri komando, dengar semua. InsyaAllah. Tak ada mikrofon begitu, ya kan? Mikrofon tak ada. Tapi di tanah lapang tu juga, gimana suara kita? Di tanah lapang tu suara kita kecil lah, beda dengan ruangan ni. Tapi Khalid bin Walid suaranya menggetarkan sampai ke ujung orang dengar. Kau dah beri komando tu, belum lagi semangatnya. Ini sahabat-sahabat utama. Jadi Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam dengan Nabi dari kecil. Dan dia diasuh Nabi. Bapaknya datang ngambil. Bapaknya kafir. Dia ngambil. Ini anak aku yang Muhammad. Tak bisa, kata Nabi bilang, ini anak kau sekarang sudah akil balik. Sudah 13, 14. Nah, tanya dia mau ikut siapa? Tak ada pemaksaan, kata Nabi bilang. Bapaknya datang. Ya Zaid, kau ikut siapa sekarang? Aku ikut Muhammad. Aku ikut Muhammad, kata dia. Tak bisa apa dia. Ikut jadi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Semenjak itulah orang-orang banyak memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Turunlah firman Allah. Apa kata Allah? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa seseorang dari kalian, melainkan dia seorang rasul dan penutup nabi. Jadi tak boleh anak angkat berbin kepada bapa angkat, haram hukumnya.
Nabi kena tegur sama Allah supaya orang Makkah, orang Madinah berhenti, jangan manggil Zaid bin Muhammad, tak boleh. Ya, dosa besar berbinkan bukan kepada bapa kita benar. Nah, kemudian Ja'far, nah Ja'far ni sepupu anaknya Abu Talib. Hidupnya susah Ja'far ni. Jadi kan ada orang bilang gini, tahlilan tak boleh. Nah, dasarnya mana? Nabi bilang, gembirakanlah keluarga Ja'far. Ja'far ni meninggal perang Yarmouk. Beritanya sampai kepada keluarganya di Madinah. Menangislah keluarganya ni. Nah, dalam keadaan menangis susah tadi itu, maka disantuni dengan tetangganya makanan dan sebagainya. Nah, dia bilang, senangkan keluarga Ja'far, kata Nabi, kerana dia dalam keadaan duka. Banyak orang menyalahkan tahlilan. Lihatlah, nah, kita sebenarnya memberi santunan kepada orang yang susah meninggal ni, bukan kita pergi makan di sana, kata. Nah, tolong pahami, ini Ja'far ini sangat miskin. Kalau orang miskin, tentu wajarlah kita beri santunan. Tapi kalau yang mengadakan tahlilan dia mampu, bagaimana? Tidak ada masalah. Orang mampu mengadakan tahlilan. Oh, saya mampu, duit saya ada Pak Ustaz. Beri makan 100 orang datang ke rumah, baca doa untuk orang tua saya, tak masalah. Nah, jadi jangan sampai alasan Ja'far meninggal ini tadi, ya, menjadikan alasan tak boleh. Nah, itu ada ilat, ada sebabnya, ya, ada sebabnya itu. Nah, kemudian Ibn Rawahah, ini sahabat yang ada di Madinah. Tiga-tiganya ini orang-orang yang dah ikut jihad dalam perang Yarmouk, dan satu pun tak ada kembali. Bahkan kehidupan dia diceritakan Nabi sebelum kematian datang. Ya, sebelum kematian datang. Nah, ini pun termasuk bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu jamaah sekalian, kalau saya baca hadis ni, ini sahabat ni memang bertaruh nyawa untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup berat perjuangan sahabat ini, dan memang mereka mencari jalan ini, kerana ini jalan yang terbaik. Mati syahid itulah yang mereka cari. Nah, kita sekarang tak mungkin kita seperti ini, tak ada peperangan seperti ini lagi, kecuali daerah-daerah tertentu. Tetapi ada jalan syahid. Bagaimana? Belajar ni dapat pahala syahid. Siapa yang belajar, insya-Allah dapat pahala syahid. Orang yang sabar dengan musibah dapat pahala syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Artinya mayatnya dikerjakan 4 macam, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan ditanam. Nah, cuman kerana musibah-musibah, belajar ilmu, capek dalam kehidupan, ujian-ujian, itu menyebabkan mendapatkan pahala syahid akhirat. Orang puasa ni meninggal, syahid akhirat dia dapat. Apa sebab? Puasa ni susah, nahan lapar, ni perjuangan. Makanya kalau orang perang dengan musuh, itu namanya perang fisik. Jihadul asrar. Tapi kalau melawan diri dengan puasa ibadah, itu namanya jihadun nafas, perang lawan jiwa. Ini namanya jihadul akbar. Selesai perang Badar, Nabi kembali kepada sahabat. Waduh, gimana jihad ni? Ini perang besar, Ustaz. Tidak. Raja'na min jihadil ashar, kita kembali dari perang kecil. Terkejut sahabat, perang Badar 300 umat Islam menang lawan 1000 orang kafir. Nabi bilang kita kembali dari perang kecil. Oh, ada perang besar ya Allah? Ada. Jihadun nafas, perang lawan diri, ini jihad yang paling besar. Jadi sebenarnya kalau nak melawan musuh, lawan diri dulu, pasti menang. Ya, saya melihat bagaimana ada filem saya lihat, memang filem itu film lah, dibuat manusia, tetapi diambil dari sejarah, ya, kerajaan Ottoman. Utsman itulah yang pertama kali mendirikan kerajaan Turki, negara Islam. Bagaimana dia bisa sukses? Dia membangun, bayangkan, dikelilingi dulu, ingin nak membentuk kerajaan Islam ni, muncul perjuangannya luar biasa, menghadapi Mongolia, kejamnya luar biasa, kerajaan Seljuk, Bizantium, dikelilingi ini, untuk muncul diperang ini terus. Tapi ada gurunya, Syekh Adibali namanya, gurunya Sufi. Perang lawan dirimu dulu, kata dia. Kalau kau sudah menang lawan dirimu, kau pasti menang dalam jihad menegakkan kerajaan Islam di sini.
Akhirnya dia belajar ilmu tasawuf, perang lawan diri dengan salat malam, puasa sunnah dan sebagainya. Akhirnya menjadi orang yang hatinya mutmainnah, jiwa yang tenang bersama Allah. Maka semua peperangan dimenangkannya. Kenapa? Dirinya sudah tenang bersama Allah. Perang lawan diri lebih berat. Ya, nah, siapa perang jihad fisik, surga dia dapat. Tapi kalau perang jiwa, Allah dia dapat. Jadi bisa dekat dengan Allah SWT. Jadi Ramadan termasuk jihad besar. Makanya banyak orang belum berhasil. Mana berhasilnya? La'alakum, itu hasilnya. La'alakum tattaqun, itulah hasil jihad bulan Ramadan. Saya sering sampaikan ini, takwa itulah finalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang paling mulia kecuali orang yang bertakwa, yang berhasil jihad masuk Ramadan ini. Ya, saya tak tahu berapa orang nanti dapat ijazah ni. Ijazah takwa tu. Ya, itu tak ada tulisannya, tak ada stempel, tak ada. Capnya tak ada, cuma lihat tanda-tanda ya. Ya, tanda-tanda nanti kelihatan. Jihadul akbar kita insya-Allah. Baik. Yuk kita perang lawan diri kita. Kita tak ada musuh. Fisik tak ada, tapi perang lawan diri. Ini Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran bagi kita untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Nah, sekaligus kita tutuplah kajian ini. Nah, sebelum tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, ini terlalu awal bunyinya tak ke? Terlalu awal bunyinya. Sekadar cukup jemaah sekalian, ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita tutup majlis taklim. Insya-Allah majlis taklim nanti kita sambung nanti, iaitu hari minggu ketiga bulan Syawal. Akhir sudah. Nanti kita sambung lagi kajian kita insya-Allah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.